Kenapa kok deh? Garuk-garuk kepala aja dari tadi. Apa sih bang? Aku masih belum paham bang sama bedanya antara rotasi sama revolusi. Biar kau tak bingung, kau bayangkan aja lah, gerak rotasi dan revolusi bumi itu macam mainan yang kau punya. Maksud abang apa? Begini. Gerak rotasi itu sama seperti gerakan gangsing. Gangsing kan berputar. Nah, seperti itulah contoh dari gerak rotasi bumi. Iya. Kalau gerak revolusi itu apa? Apa ya? Nah, mainan yang dimainkan adik itu tuh contoh dari gerak revolusi. Bagian yang ada di pergelangan kaki itu kau anggap seperti matahari. Sedangkan bagian yang berputar itu kau anggap seperti bumi. Kau masih bingung deh? Dah, daripada kau masih bingung, lebih baik kau tonton dulu aja video tentang gerak rotasi dan revolusi bumi dari BMKG Tarakan. Memang ada kah bang? Ada. Halo Sobat BMKG, senang rasanya dapat menyapa Sobat kembali dalam serial Nobar, Nonton Sambil Belajar. Di episode kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang gerak yang dialami oleh planet di mana kita tinggal. Tahukah Sobat, ketika bergerak, bumi tidak hanya melakukan satu gerakan saja, melainkan ada dua gerakan yang umumnya dikenal sebagai gerak rotasi dan revolusi. Dari kedua gerak tersebut, apakah Sobat dapat mengetahui perbedaannya? Dan apa saja efek yang dirasakan oleh kita yang tinggal di bumi? Bersama saya, Elo Suci Wulandari, yuk kita simak dulu apa kata masyarakat sekitar tentang gerak rotasi dan revolusi bumi berikut ini. Ini mau nanya deh, tahu nggak bedanya gerak rotasi sama revolusi bumi? Kurang tahu sih kak. Oh, nggak tahu. Ya. Oh, apa bedanya gerak rotasi sama revolusi bumi? Rotasi itu perputaran bumi. Putarnya gimana putarnya? Kayak pelan-pelan. Gimana? Pelan-pelan putarnya. Pelan-pelan. Ya. Bedaannya Mas sama Mbak tahu nggak bedanya tuh gerak rotasi bumi sama revolusi bumi itu apa? Kurang tahu. Mbak? Kurang tahu. Kurang tahu juga. Oh, Perputaran bumi. Iya. Kalau revolusi apa? Kau tidak. nggak apa-apa. Kita kasih jelasin dikit aja. Revolusi bumi itu gerakan bumi ngelilingi matahari. Iya. Oke, nah sekarang kan udah tahu nih pengertian itu apa. Kira-kira dari kedua gerak tersebut ada pengaruhnya nggak sih ke kita gitu? Ada sih. Apa itu? Angin kalau yang rotasi itu angin gitu nggak sih? Kayak angin laut itu nggak? Ya aku itu sih. Iya, angin laut. Iya. Ini nggak sih ada pengaruhnya nggak sih gerak rotasi sama revolusi bumi itu ke kita? Ada. Apa itu? Terjadinya siang dan malam. Nah, itu yang apa tuh? Rotasi atau revolusi? Rotasi. Rotasi. Nah, dari kedua gerak tersebut, kira-kira ada pengaruhnya nggak kepada kita di sini? Mbak? Ada. Apa itu, Mbak? Dari matahari, Iya. dari pagi ke malam. Pagi ke malam. Oh iya. Terus apa lagi? Perputaran bumi ke mataharinya itu pertukaran tahunnya. Oh, beda tahun Iya, berarti ya. beda tahun. Rotasi merupakan gerakan bumi berputar terhadap porosnya. Poros bumi digambarkan sebagai garis tak terlihat yang menghubungkan kutub utara dan selatan melalui inti bumi. Posisi poros bumi juga tidak dalam posisi tegak, melainkan miring membentuk sudut 23,45 derajat. Selain itu, bumi memerlukan waktu selama 23 jam 56 menit atau sekitar 24 jam untuk sekali melakukan gerakan rotasi. Arah gerak rotasi bumi berasal dari barat ke timur atau berlawanan arah jarum jam jika dilihat dari kutub utara. Kecepatan bumi ketika melakukan rotasi mencapai 1670 km per jam.
di wilayah ekuator atau di lintang 0 derajat. Semakin ke arah kutub, nilai kecepatan rotasinya akan berkurang mendekati 0. Kemudian ada juga gerak revolusi bumi, yang merupakan gerakan bumi berputar mengelilingi matahari. Bumi memerlukan waktu sekitar 365 hari, 6 jam 9 menit untuk sekali melakukan gerak revolusi. Adapun kelebihan waktu 6 jam 9 menit ini selanjutnya digunakan sebagai 1 hari tambahan setiap 4 tahun sekali pada bulan Februari. Fenomena bertambahnya 1 hari setiap bulan Februari pada kalender Masehi umumnya dikenal sebagai tahun kabisat atau tahun kelipatan 4. Karena bumi kita memiliki orbit berbentuk elips, maka jarak antara bumi ke matahari tidak selalu sama sepanjang tahun. Suatu kondisi di mana bumi berada pada titik terdekatnya dinamakan dengan perihelion. Sementara kondisi di mana bumi berada pada titik terjauhnya dinamakan dengan aphelion. Kedua istilah aphelion dan perihelion ini nantinya akan dijelaskan lebih lengkap di video nobar episode selanjutnya. Kembali ke bahasan rotasi. Beberapa pengaruh akibat gerak rotasi bumi pada kehidupan adalah terjadinya pergantian siang dan malam, perbedaan waktu, serta pembelokan arah angin dan arus laut. Berdasarkan posisi menghadapnya, bumi terbagi menjadi 2 bagian. Bagian yang menghadap matahari akan mengalami siang hari, sementara bagian lainnya yang tidak menghadap matahari akan mengalami malam hari. Pergantian siang dan malam yang terjadi merata di seluruh dunia tidak akan terjadi apabila tidak ada gerakan rotasi yang bekerja. Pergantian siang dan malam hari tersebut berbanding lurus terhadap perubahan waktu, di mana setiap perbedaan 15 derajat jarak 2 bujur bumi yang berdekatan, maka akan mengalami perbedaan waktu sebesar 1 jam. Atas dasar inilah yang menyebabkan adanya pembagian zona waktu di seluruh dunia. Zona waktu tersebut berpatokan dengan waktu pada bujur 0 derajat yang dikenal dengan nama Greenwich Mean Time atau GMT. Negara-negara yang berada pada bujur timur akan mengalami perbedaan waktu lebih cepat dibandingkan dengan berada di bujur barat. Saat bumi berputar, sirkulasi udara yang berasal dari belahan bumi utara akan dibelokkan ke arah kanan, sementara dari belahan bumi selatan akan dibelokkan ke arah kiri. Kedua sirkulasi udara ini akan bertemu di ekuator akibat pengaruh gaya Coriolis. Hal serupa juga dapat terjadi dengan arus laut. Namun yang membedakannya adalah arus laut akan bergerak menjauhi dari ekuator akibat pengaruh rotasi bumi dan pergerakan angin pasat. Tidak hanya gerak rotasi saja loh yang memberikan pengaruh terhadap kehidupan di bumi. Gerak revolusi juga turut memberikan pengaruh lainnya seperti terjadinya pergantian musim, perubahan panjang siang dan malam, serta gerak semu tahunan matahari. Seperti yang telah disinggung di bagian awal, posisi poros bumi cenderung miring membentuk sudut tertentu. Ketika kondisi tersebut disatukan dengan gerak mengelilingi matahari, maka akan terjadi pergantian musim di bumi belahan utara maupun selatan, khususnya di negara yang mengalami 4 musim. Bagian bumi yang condong lebih dekat ke arah matahari akan mengalami musim panas, sementara bagian yang condong lebih jauh dari matahari akan mengalami musim dingin. Ketika kedua bagian bumi tidak condong di salah satu bagian, maka bagian utara atau selatan bumi salah satunya akan mengalami musim semi atau gugur. Perbedaan musim ini terjadi akibat perbedaan sudut penerimaan radiasi matahari yang sampai ke bumi. Bagian bumi yang condong lebih dekat dengan matahari, selain mengalami musim panas, juga mengalami siang yang lebih panjang dibandingkan dengan bumi yang condong lebih jauh. Terjadinya perubahan panjang siang dan malam akibat posisi kecondongan bumi terhadap matahari selanjutnya dikenal dengan istilah solstice. Solstice ini biasanya terjadi di wilayah yang mengalami 4 musim. Perbedaan panjang siang dan malam tidak berlaku di wilayah ekuator. Hal tersebut terjadi karena bagian bumi di ekuator menerima radiasi matahari yang sama sepanjang tahun. Kondisi ini selanjutnya dikenal dengan istilah equinox. Gerak semu tahunan matahari menyebabkan matahari seolah-olah bergerak dari arah utara menuju selatan secara bergantian. Padahal kenyataannya justru bumi yang bergerak mengelilingi matahari. Hanya saja akibat dari poros bumi yang miring membentuk sudut tertentu inilah
yang mengakibatkan gerak semu tahunan tersebut terjadi. Posisi matahari yang seolah-olah bergerak dari utara ke selatan ini mengalami perubahan setiap 3 bulan sekali. Posisi matahari berada tepat di ekuator ketika memasuki bulan Maret dan September, kemudian posisi tersebut bergeser tepat ke utara ketika bulan Juni, dan terakhir bergeser ke selatan ketika memasuki bulan Desember. Semoga informasi kali ini dapat menambah wawasan bagi Sobat BMKG sekalian. Jangan lupa untuk terus memperbaharui informasi perakiraan cuaca dan seri video nobar selanjutnya di akun media sosial kami @bmkgtahran. Jika Sobat memiliki ide fenomena alam lainnya yang dapat kami bahas, Sobat dapat menyertakan di kolom komentar pada video di bawah ini. Akhir kata, kami sampaikan salam sehat dan sampai jumpa. Udah jelas kan penjelasan dari kakaknya? Ya bang, udah jelas, lengkap loh penjelasannya. Ya udahlah, kembali ke PRP dulu. Lanjutlah, abang harus keluar dulu ya. Ngomong, kopi mainan tuh di mana? Aku ambil di depan rumahnya Separi. Hah? Jadi kau curi mainan tuh? Jangan keras-keras, nanti aku kembalikan kok. Nah, giliran ini. Ya. Alhamdulillah, ini kabarku lagi main Oi, kalian masih lama kah mainnya? Aku boleh gabung nggak? Masih. Ayo lah sini. Bah, bagaimana dong mainan Fahri hilang? Nggak mau kasih tahu. Habis main itu disimpan, jangan kamu biarkan berselakan di depan. Nanti hilang mainan kamu dicuri orang. Ya, Abah. Saya janji mau dengar omongan Abah. Itu bukan mainan kamu. Iya, Bah, itu benar mainan saya. Ayo kita ambil. Ayo. Oh, rupanya kalian yang ngambil mainan anak saya. Sini kamu. Waduh, gimana nih? Oh, tungguin aku. Ayo bukain. Nah, dapat kamu, tangkap kamu. Saya laporkan kamu ya. Ayo ikut saya. Tolong. Garuk-garuk kepala dari tadi. Apa sih bang? Bingung kenapa? Apakah kena tugas keluar? Kenapa sih? Ayo. Oke. Saya sering masalah saya ini kalau revolusi apa kok dia Senang rasanya dapat menyapa Sobat kembali dalam serial Nobar Nonton Bareng tentang gerak rotasi dan revolusi bumi berikutnya. Poros bumi juga tidak dalam posisi tegak, melainkan menjadi membentuk sudut poros bumi juga tidak dapat dalam posisi bumi kejauhan Kejauhan. Oke. Yang dia meledak. Ayolah. Masih. Ayo ke sini. Aduh. Oh, Ayo. Nah kayak gitu. Dah. Nah, dapat kamu, tangkap kamu. Saya laporkan kamu ya. Ayo ikut saya. tolong.